Pagi hari ini kita sudah kedatangan Ibu Laura Aprilia dan juga terhubung dengan pengacara dari Ibu Laura yaitu Bapak Rinto Maha ya. Kita mau ngobrol dulu sama Ibu Laura. Selamat datang di Kopi Viral. Iya. Jadi dari Manado nih ya? Iya. Langsung ke sini. Oke. Tinggalnya di Manado? Iya. Di mananya Manado tuh? Perkamil. Tahu Manado? Tahu lah, kan dua-duanya dari Manado khasnya. Jadi Jadi tahu Perkamil. Maksud Kamil itu yang ada kampus itu bukan sih? Oh bukan. So tahu loh. Karena Selin kebetulan alumni-alumninya semua dari Manado. Kalau Alumni gitu silakan Selin Indra. University ya. Oke, kita mau tanya tentang perkembangan dari kasus ini nih. Gimana? Sudah di kepolisian, ya sudah saya laporkan beserta dengan lawyer saya. Jadi sudah saya serahkan kepada lawyer saya. Oke, Gitu. karena memang sudah diserahkan ke lawyernya, boleh langsung kita berbincang dengan Pak Rinto ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Rinto bisa Mas. mendengar suara kami dengan jelas ya? Oke, Iya, boleh iya. dijelaskan tentang kelanjutan kasus ini, Kak? Kelanjutan tentang kasus ini ya kita sampaikan memang kami sendiri sebagai tim kuasa hukum yang ditunjuk oleh Ibu Laura ya, hari ini saya jelaskan bahwa beberapa bulan yang lalu kami sudah melaporkan memang sudah ada tindakan hukum yang kami lakukan terkait dengan pembelaan kami terhadap Ibu Laura. Oke, baik. Oke, sebelum kita ngobrol lagi bersama dengan pengacara, ya kita ada fakta visual dari proses perkembangan hukumnya sudah seperti apa. Tadi beberapa bulan yang lalu Sandi Aulia sempat datang ke sini, ya sudah disaksikan tadi melalui video tayangannya. Sekarang kita untuk berimbang, kita akan memberikan Mbak Laura juga untuk memberikan dari pihak Mbak Laura seperti apa tanggapannya. Silakan. Iya. Sampai detik ini saya nggak pernah lihat wujud surat somasinya, nggak pernah sampai ke tangan saya. Jadi saya nggak tahu tentang somasi sama sekali. Oke, itu tanggapan dari Mbak Laura ya. Bagaimana dengan Baik. tanggapan dari Bapak Rinto? Oke, Indra, bentar. Kita lihat dulu ada video lagi? Ada video lagi? Yang lain? Oke, Oke. tanggapan dulu dari Kak Rinto ya. Oke. Oke. Mas Rinto, Siap? Ya. tadi sudah melihat ya tayangannya ya? Juga. Ya. Ya, bagaimana Ya. tanggapan Anda? Buat kita sebenarnya begini, apa yang disampaikan tadi lewat tayangan itu yang ada persoalan ya, artinya itu sah saja, itu haknya dari mereka ya, pihak mereka. Intinya ini memang sudah ada pelaporan kepada pihak Mbak Sandi ya, dan kita di sini lihat bahwa apa yang kami lakukan sebenarnya adalah bagian dari proses pembelaan yang kami lakukan terhadap Ibu Laura. Ibu Laura kan merasa bahwa dia tidak pernah bermaksud melakukan hal yang dianggap negatif. Sebenarnya ini persoalan sederhana. Jadi disinformasi aja, tapi bisa jadi berkembang menjadi sepertinya rumit. Itu karena sebenarnya respon saja, ya respon yang perlu diluruskan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kalau dari pihak kami sendiri, memang kami sendiri sudah mendapatkan laporan ya terhadap Ibu Laura ya. Dari Ibu Laura itu tidak pernah memang mendapatkan somasi. Ya mungkin suratnya mungkin nggak nyampe karena jarak jauh kan gitu. Tetapi Ibu Laura mendapatkan informasi ada somasi dari medsos. Oke. Oke, Itu baik. yang bisa kita sampaikan, Mbak. Ya, baik, terima kasih Bang Rinto. Sekali lagi kita menekankan bahwa semua pertanyaan akan diberikan para host dari Kopi Viral, semua adalah berdasarkan pertanyaan melalui yang sudah disiapkan oleh tim Kopi Viral, ya tim kreatif Siap. Kopi Viral sendiri. Baik, berikut kita masih ada fakta visual dari tayangan beberapa bulan yang lalu dan nanti Mbak Laura boleh menanggapinya ya, silakan. Mbak Laura akan kita berikan kesempatan untuk menanggapi dari fakta visual barusan ya. Bapak pengacara juga mudah-mudahan bisa mendengar ya bahwa kita luruskan satu hal bahwa apapun ya yang ditanyakan oleh teman-teman host, baik Selin tadi menanyakan juga terkait hukumannya seperti apa, semua berdasarkan apa yang sudah dipersiapkan oleh tim kreatif Kopi Viral. Skrip. Dan termasuk juga
pada saat ada penelponan kepada saat itu masih terkait kuasa hukum dari Sandi Aulia yaitu Bang Hotman Paris, semua adalah berdasarkan permintaan dari tim kreatif. Jadi tidak ada sama sekali Laura permintaan ataupun inisiatif dari kami host pribadi. Jadi semua berdasarkan dari briefingan dari tim Kopi Viral. Apa yang ditanyakan dari teman-teman host dan juga apa yang dilakukan pada saat onset berlangsung. Nah oleh sebab itu untuk azas keberimbangan kami memberikan Laura kesempatan untuk boleh menjelaskan terkait dari fakta visual barusan. Silakan. Iya, tadi sudah saya jelaskan bahwa saya nggak pernah terima somasi dan kemudian terkait permintaan maaf yang seperti Bang Hot katakan, itu saya sampai bikin 2 kali. 1 kali di Manado dalam bentuk sosmed saya, IG, ternyata ada pernyataan nggak mau terima. Saya harus ke Jakarta. Di situ posisi Jakarta lagi tiba-tiba lagi zona hitam, ya. Covid lagi tinggi ya? Lagi tinggi banget tiba-tiba, Ya. kan habis Lebaran mungkin. Saya sebenarnya takut karena terus terang saya ini sangat menjaga kesehatan. Ya saya harus kasih contoh yang baik kepada masyarakat kan. Saya sangat menjaga itu, jaga jarak dan segala macam. Jadi untuk disuruh ke sana saya sebenarnya nggak mau. Tapi karena sepertinya harus, ya sudah saya datang. Datanglah saya ke sini, bikin lagi salah suatu video yang kemudian ditayangkan. Saya sudah minta dan wanti-wanti, tolong jangan dipotong karena di situ sebenarnya di akhir video case close, bye begitu. Jadi saya terus terang pulang itu dengan happy. Jadi berarti udah nggak ada masalah saya pikirkan. Padahal waktu itu ada juga lawyer yang yuk lawan gitu. Saya bilang saya nggak mau ribut, saya mau Kamu pulang. sebenarnya pengennya damai. Iya, saya pengen pulang, saya bilang gitu. Nah, saya harap saya pulang, selesai lah ya, bully-bully juga dan segala macamnya. Karena yang saya terima itu luar biasa Mbak Meli. Sampai saya pakai pakaian dinas lengkap di FB saya itu, di-share di medsos, dicari. Itu buat saya sangat mengerikan. Untungnya Kota Manado itu orangnya baik-baik ya. Kalau mungkin tempatnya barbar, mungkin saya ini kalau jalan udah ditoyor kali ya, udah dijitak kali. Karena ada juga yang ngomong, sampai sekarang masih ada. Pengen gua apa itu namanya? Geplak. Iya, pengen gua giniin, pengen gua gituin. Tindakan-tindakan lah ya. Iya, yang saya sempat gini, bener nggak ya sih kalau nanti, saya kan jarang keluar rumah. Ya, waktu itu pengen keluar rumah dengan adik saya, nanti saya diapa-apain nggak sih? Nah ternyata nggak terjadi gitu. Jadi saya, ya karena ini promosi nih. Tapi puji Tuhan kamu baik-baik aja kan? Iya, promosi Kota Manado itu the best gitu. Kota damai. Ya. Ya. Baik. Indonesia memang ya semua daerah seharusnya seperti itu Iya. ya kita harapkan. Tapi ini ada fakta visual tadi kan Kak Laura udah menyebutkan tentang permintaan maaf yang dibuat 2 kali videonya. Ini tanggapan dari Sandi Aulia tentang video permintaan maaf tersebut. Kita lihat tayangannya. Saya termasuk orang yang sangat concern kepada kesehatan dan pekerjaan saya, juga kepada himbauan pemerintah. Waktu kuliah itu saya diingatkan tugas utama saya itu penyuluhan. Jadi memang di FB saya itu full tentang penyuluhan kesehatan apapun itu gitu, edukasi. Karena saya senang bicara. Which nggak ada yang salah sebenarnya dengan memberikan penyuluhan Iya. kan? Oke. Nah, itu? waktu itu mungkinlah ada sesuatu kekesalan karena ada postingan yang udah 1 tahun lebih lah ya kira-kira saya perhatikan, yang menurut saya menyulitkan tugas saya dan teman-teman saya di kesehatan, tentang ASI eksklusif 6 bulan, tentang stunting. Menurut saya itu udah 1 tahun lebih, dan sebelumnya 1 tahun lalu itu pernah saya ingatkan, jangan begitulah Mbak gitu, lewat DM. Itu akan menyulitkan tugas kami. Zaman sekarang itu untuk ASI eksklusif 6 bulan itu perjuangannya keras banget untuk mengedukasi ibu-ibu, karena nggak semua ibu-ibu paham betul ya pentingnya ini. Padahal bisa, tapi banyak banyak excuse ya, alasan ya. Jadi cukup sulit lah kita. Terus program Jokowi kan stunting berat banget loh Mbak.
1:3 anak di Indonesia itu stunting, kan gitu. Jadi bukan masalah kecil gitu. Kalau Presiden sudah mencanangkan tahun sekian stunting ini mau diturunkan sekian persen, terus ada postingan-postingan yang nggak apa-apa deh begini, yang penting begini. Akhirnya ada masyarakat lain yang menontonnya, bisa saja kan terpengaruh karena kan influencer ini kan pengikutnya jutaan gitu ya. Nggak usahlah seluruhnya yang ikut. 600.000 atau 1 juta aja yang ikut. Karena gini, dengan sekali posting aja aku langsung dibully puluhan ribu. Kalau dibilang nggak ngaruh nggak mungkin. Posting apa tuh? Maksudnya waktu posting Berkaitan dengan dicari orang ini gitu kan, itu langsung aku panik nggak itu mengerikan. Sampai ya aku itu sehat banget Mbak Meli. Aku jaga kesehatan banget padahal aku lagi ada problem sesuatu, tapi aku orang yang tipe yang menjaga kesehatan. Saat itu aku nggak pernah kena mah, tapi saat kejadian itu aku sampai dalam 1 minggu itu 3 kali muntah hebat. karena Cemas. pengaruh juga pikiran. Iya, cemas. Ya. Muntahnya itu yang aku nggak pernah terjadi sama aku gitu. Bukan muntah uek, bukan. Yang memancar gitu, kayak dari perut harus keluar gitu. Jadi Aku sampai gini, aduh udah cemas nih berarti. oke. Baik. Ya. Ya. Oke, berarti kalau di sini di Kopi Viral sudah clear ya? Udah. Dari Kak Laura sendiri sudah memberikan Iya. hak jawabnya ya. Baik, dan dengan Melani seperti tadi sudah disampaikan juga. Biar nggak ada salah paham Ya. atau nggak ada Aku apa. malah seneng loh, akhirnya bisa berjumpa. Iya kan? Ya, mau jelaskan lagi. Iya, silakan. Jadi maksud baik saya sebenarnya ya, saya di pihak pemerintah gitu. Untuk supaya Indonesia ini lebih bagus lah di bidang kesehatan. Saya bangga dengan presiden saya tentunya ya, dia sangat concern di bidang stunting khususnya, itu luar biasa lah. Kalau kita membaca efek dari stunting ini luar biasa Mbak Meli. Karena orang jadi gampang emosi, percaya hoax, mudah membuli, itu semua karena makanya presiden ingin selesaikan. Terima kasih Mbak Laura udah menyampaikan semuanya, mungkin menjadi pembelajaran juga untuk kita orang tua kali ya, ada sisi baiknya juga gitu yang bisa kita pelajarin, dan mudah-mudahan ini semuanya udah clear ya di Kopi Viral, dan apapun yang ada di dalam Kopi Viral semua sudah selesai clear ya. Boleh satu lagi? Boleh ya. Waktu itu saya ingin sekedar menjawab Mbak Selin ya. Mbak Selin pernah nanya, apakah perawat berhak, masih ingat nggak? Apakah perawat berhak mendiagnosa? Ya, Ya. diagnosa. Saya mau kasih tahu, perawat bukan sekedar kalau ada orang luka diperban, bukan. Tugas utama perawat adalah promotif dan preventif, pencegahan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Membantu dokter tentunya ya. Itu asisten lain lagi ya kan. Jadi tugas perawat itu banyak. Jadi yang utama itu preventif, promotif. Nah, itu sampingan. Terus mendiagnosa bisa, tapi memang bukan diagnosa kedokteran namanya Mbak Tapi Meli. untuk mendiagnosa sesuatu kan dibutuhkan untuk melihat Iya langsung sih. orangnya, to Konsultasi. examine the person, Yes. to know what is this person dealing Cuman with, saya kan gitu. cuma mau Ya, jawab aja. Jadi sebenarnya sih kalau buat aku, kita masing-masing ditempatkan Tuhan dengan profesi tertentu, ada maksud dan tujuan, visi dari Tuhan. Tapi aku percaya banget bahwa as much as kita pengen menyampaikan hal yang baik, sangat penting juga tentunya untuk memilih tentunya cara kita mendeliverkan message kita dengan baik. Mudah-mudahan Mbak Laura jangan pernah bosan-bosan, karena aku percaya kalau kita menyampaikannya dengan cara yang baik, pasti mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat. Mari terima ya. Terima kasih banyak. Kita akan segera kembali tetap Yes. di Kopi Viral. Kopi Viral. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia.